Banyak kisah yang mengandung pelajaran dari Al-Quran, salah satunya adalah kisah keluarga Imran. Imran bukanlah sosok kenabian tetapi seorang pria saleh yang namanya selamanya tertulis dalam kitab suci. Kisah keluarga Imran yang sangat mulia berpesan kepada seluruh umat Islam untuk berusaha mempersiapkan generasi terbaik, meskipun Imran bukan nabi dan rasul, tapi kelak keturunannya menjadi manusia pilihan Allah yaitu Isa bin Maryam. Di sini kita akan melihat model keluarga Imran sebagai keluarga ideal bagi seorang muslim. Keberhasilan keluarga Imran dalam membesarkan anggota keluarga terlihat dari sikap dan kepribadian anggota keluarganya. Keluarga Imran merupakan keluarga yang sikap dan perilakunya luhur. Dan hal ini sudah dikenal masyarakat pada masanya. Allah berfirman, "Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Quran Surat Maryam 28. Istri Imran adalah Hana binti Fakuds yang dikenal sebagai wanita soleh pada zamannya. Dalam Al-Quran disebutkan, "Ingatlah, ketika istri Imran berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau, Allah, anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surat Ali Imran, 35. Anggota keluarga Imran, Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat, di masa mereka masing-masing, sebagai satu keturunan yang sebagiannya, turunan dari yang lain. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Ali Imran, 33-34, Istri Imran bernama Hannah binti Fakuda. Ada juga yang menyebut Kauda bin Kubaila. Hannah adalah seorang wanita yang tekun beribadah. Sebagaimana kisahnya dalam Al-Quran, "Ingatlah, ketika istri Imran berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Ali Imran, 35, anak-anaknya, pertama, Asya. Asya adalah putri sulung Imran. Ia dinikahi oleh Nabi Zakaria, alaihi salam, dan merupakan ibu dari Nabi Yahya, alaihi salam. Ada juga mengatakan ia adalah bibinya Maryam. Bukan saudara perempuannya. Kedua, Maryam. Maryam adalah wanita ahli ibadah dan suci. Ia merupakan ibu dari kalimat Allah, Nabi Isa, alaihi salam. Putri Imran yang satu ini adalah wanita terbaik dan tersempurna. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak. Dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam bintu Imran dan Asyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan ATS Sarid dibandingkan makanan lainnya. HR Bukhari 5418 dan Muslim 2431, orang-orang Yahudi menuduhnya berzina. Mereka menuduh saat Maryam masih hidup dan setelah kematiannya. Dalam Al-Quran Allah membersihkan Maryam dari tuduhan keji itu. Bukan hanya satu ayat, bahkan beberapa ayat. Allah memanggil orang-orang Yahudi dengan sebutan kufur yang tidak menuduh Maryam berzina. Sebagaimana firman-Nya, dan karena kekafiran mereka terhadap Isa, dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar, zina. Quran An-Nisa, 156, demikian juga dengan firman-Nya, dan, ingatlah, Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh, ciptaan, kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Quran At-Tahrim 12, dan firman-Nya, dan, ingatlah kisah
Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Quran Al-Anbiya 91. Cucu-cucunya, pertama, Nabi Isa, alaihissalam. Nabi Isa adalah Rasulullah dan kalimat Allah yang dia sampaikan pada Maryam. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan, yang diciptakan dengan, kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan, dengan tiupan, roh darinya. Quran An-Nisa, 171, Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel. Mendakwahi mereka kepada Tauhid. Menyembah Allah semata. Allah Ta'ala berfirman, dan, ingatlah, ketika Isa ibnu Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan, datangnya, seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Quran Asy-Syaff 6, dan firman-Nya, Al-Masih, sendiri, berkata, Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Al-Maidah 72, kita kaum muslimin berkeyakinan bahwa Nabi Isa belum wafat. Ia diangkat Allah di sisinya, ruh dan jasad. Beliau hidup di langit, bukan dibunuh atau disalib. Allah Ta'ala memberikan pengajaran akidah demikian kepada kita dengan firman-Nya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi, yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran An-Nisa 157-158, dan di menjelang hari kiamat kelak Nabi Isa akan turun. Beliau membunuh Dajjal dan menyebarkan keadilan. Sebagaimana kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sebentar lagi Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, upeti. Harta semakin banyak dan semakin berkah sampai seseorang tidak ada yang menerima harta itu lagi, sebagai sedekah, dan sujud seseorang lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Abu Hurairah lalu mengatakan, bacalah jika kalian suka, tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa 159, HR Bukhari No 3448 dan Muslim No 155, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati fisik Nabi Isa alaihi salam dengan sabdanya, tidak ada nabi antara aku dengan Nabi Isa, dan dia pasti turun, dan bila kamu melihatnya maka kenalilah dia. Seorang lelaki yang tingginya sedang, agak putih kemerahan, dengan dua pakaian yang berwarna agak kuning, seakan-akan kepalanya meneteskan air, walaupun tidak basah. Lalu ia memerangi manusia agar masuk Islam, menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah, dan pada masanya,
Allah hancurkan agama-agama seluruhnya kecuali Islam, dan dia membunuh Al-Masih Ad-Dajjal, lalu dia tinggal di bumi selama 40 tahun. Kemudian dia wafat lalu kaum muslimin menyalatinya. Hr. Ahmad 9270, Abu Dawud 4324, dan disyahihkan Syuaib Al-Arnaud. Kedua, Yahya, alaihissalam. Nabi Yahya adalah hamba dan utusan Allah. Beliau putra dari Nabi Zakaria, alaihissalam. Beliau adalah doa Nabi Zakaria yang terkabul, serta kabar gembira untuknya setelah mencapai usia yang tua. Allah Ta'ala berfirman, di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh." Quran Ali Imran 38-39. Di antara keistimewaannya adalah tak ada seorang pun sebelum beliau bernama Yahya. "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Quran Maryam 7. Nabi Yahya adalah seorang pemuda yang cerdas. Allah memberi keistimewaan pada akalnya, menganugerahkannya hikmah di usia beliau, dan kegemaran dalam beribadah. Beliau senantiasa duduk di mihrab-mihrab ilmu, senang mengkaji Taurat, berilmu dan mengamalkan kandungan kitab suci itu. Beliau berbicara dengan kebenaran, dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela, dan ancaman orang-orang yang zalim. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Nabi Yahya dengan sabdanya, "Tidak pantas bagi siapapun untuk mengatakan bahwa aku lebih baik dari Yahya bin Zakaria." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa demikian?" Beliau menjawab, "Tidakkah kalian mendengar bagaimana Allah menyebutnya di dalam Al-Quran? Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat, itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak." Quran pukul 19.12. Beliau membaca hingga firman Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh. Quran Ali Imran 39. Ia tidak pernah berbuat buruk sedikit pun, dan tidak juga berkeinginan melakukannya. Hr. At-Tabrani di dalam Al-Kabir dan Al-Bazar, Nabi Yahya, alaihissalam. Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kejadian wafatnya Nabi Yahya, alaihissalam. Banyak riwayat bercerita tentang kisah wafatnya, tapi umumnya Israiliyat. Di antara riwayat yang paling syahih adalah, Yahya terbunuh gara-gara seorang wanita pelacur. Ia berkata kepada pasangannya, "Saya tidak ridha padamu sampai engkau datangkan kepala Yahya padaku." Laki-laki itu pergi dan membawa kepala Nabi Yahya dalam suatu wadah. Demikian juga riwayat dari Abdullah bin Az-Zubair. Ia berkata, Yahya bin Zakaria terbunuh gara-gara seorang wanita pelacur. Ia adalah seorang budak. Dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan secara rinci tentang berita ini. Beliau menyebut bahwa ada seorang raja di Damaskus ingin menikahi seorang wanita, atau menikahi seorang perempuan yang tak halal ia nikahi. Nabi Yahya pun melarang hal itu, hingga muncul kemarahan si perempuan pada Nabi Yahya. Karena si raja dan perempuan itu tidak menyukai sikap Yahya, perempuan itu kirim seseorang untuk membunuhnya.